Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Ada Kak Dewi Boru Tambunan. Ada siapa lagi? Ada Kak Cahaya Boru Marpau. Kakak? Ada Kak Francisca Boru Silalahi. Dan ada satu lagi Kak Mary Boru Hutajulu. Adik-adik udah siap? Pasti sudah siap ya. Kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu dengan bernyanyi TAAT, taat. Mari berdiri. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan Engkau juga yang senantiasa mengiringi kami dalam setiap aktivitas kami Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa, kami akan beribadah. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Jagai kami Bapa dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, untuk lagu pujian kita yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yang semangat ya. Yesus
adik-adik, hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih menemani kami Tuhan dalam ibadah kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu membimbing kami dan mengajari kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah telinga kami untuk menjadi anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang kita buka Alkitabnya dan ayat firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-36. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kakak baca dan kalian mengikutinya dari rumah. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, kakak mau kasih tahu, nats kita hari ini temanya ialah Tuhan cinta kepada anak yang mendengar didikan. Sekali lagi kakak ucapkan, Tuhan cinta kepada anak yang selalu mendengarkan didikan. Nah, setiap kita pasti pernah mendengar didikan orang tua. Dan apakah kalian tahu kita mendengarkan didikan orang tua itu menggunakan apa ya? Ayo jawab, siapa yang tahu kita mendengarkan didikan orang tua itu dengan apa? Pastinya dengan telinga, seperti gambar ini, yaitu gambar telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat orang tua, bisa juga mendengar nasihat bapak ibu guru di sekolah, atau mendengar nasihat dari kakak guru sekolah minggunya. Nah, kenapa kita butuh nasihat oleh orang tua atau orang yang lebih tua dari kita? Agar kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak bagi diri kita. Dan itu membuat kita menjadi anak yang bijak. Sama seperti di ayat yang ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dan di ayat yang ke-33, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Nah, itu berarti kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengabaikan nasihat orang tua. Karena ketika kita dinasihati orang tua, itu membuat kita semakin dewasa, semakin tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Nah, adik-adik, bagaimana kalau dengan gambar yang seperti ini? Apakah ini menunjukkan gambar yang dengar-dengaran kepada orang tua? Dan yang pastinya adalah tidak, karena dia mengabaikan perkataan orang tua, tidak mendengarkan dan telinganya ditutup. Tetapi yang Tuhan mau dari kita adalah mendengarkan nasihat orang tua. Kalian masih ingat hukum Taurat yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita dituntut sama Tuhan adalah untuk selalu menghormati orang tua dengan cara berkata sopan. Selain itu mendengarkan nasihat orang tua dan tidak boleh melawan ataupun tidak boleh mengabaikannya. Nah, di contoh Alkitabnya kita lihat pada sosok Timotius. Kalian masih
Ingat siapa itu Timotius? Atau ada yang tahu siapa itu Timotius? Timotius adalah anak dari keluarga campuran, di mana ayahnya adalah kebangsaan Yunani, sedangkan mamanya kebangsaan Yahudi. Nah, mamanya ini bernama Yunike, dan di sini ada juga gambar neneknya atau opungnya. Nah, opungnya itu bernama Lois. Nah, si Timotius ini dari kecil selalu dididik oleh mama dan opungnya menjadi anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran akan orang tua. Nah, caranya adalah Timotius selalu diajarkan untuk selalu membaca Alkitab, selain itu berdoa, selain itu dia juga tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dia selalu menuruti dan menjadi taat, dan akhirnya setelah setiap hari dia selalu membaca firman Tuhan dan rajin berdoa, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu dengar-dengaran. Sampai-sampai ketika dia besar, dia pun dipakai Allah menjadi penginjil atau menyebarkan firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa Timotius adalah anak murid dari Paulus. Nah, inilah ceritanya. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca Alkitab, ataupun kita setia dalam mendengarkan nasihat orang tua, maka kita akan menjadi bijak, dan Tuhan pun sangat sayang sama kita. Seperti tema kita tadi, Tuhan cinta kepada anak yang selalu mendengarkan didikan. Tuhan cinta, Tuhan mengasihimu. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Bukan hanya mendengar nasihat orang tua, tapi kita juga harus setia menjadi pendengar, ataupun kita setia dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Atau ada lagi, kita harus memiliki hati yang baik untuk menerima pendapat dari orang lain, menghargai pendapat dari orang lain. Karena itu, selain kita itu dididik untuk menjadi yang baik, memiliki tingkah laku yang baik, tapi kita juga dididik untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke. Sampai di sini khotbah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, dan ajarilah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu menghormati orang tua kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita masuk ke lagu kita yang ketiga. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nyanyi yang semangat ya adik-adik, kita nyanyi yuk. Berdiri semua. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu yang keempat yang berjudul Yesus Memanggil. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, saatnya kita masuk di kreativitas. Oke, kira-kira kreativitas kita untuk minggu ini apa ya? Supaya ada hubungannya dengan kreativitas kita hari ini, kakak mau tanya ulang lagi tema kita minggu ini. Adik-adik masih ingat tadi kakak-kakaknya udah sampaikan belum? Oke, kita sebutkan dulu ya. Tema kita minggu ini adalah Tuhan cinta anak yang mendengarkan didikan. Oke, kira-kira hubungannya apa ya? Kalau anak yang mendengarkan didikan, mendengar itu menggunakan telinga.
Nah, pada saat mendengar itu juga kita kadang mendengarkan hal yang baik dan hal yang buruk. Sekarang kita disuruh untuk kalau kita mendengarkan yang buruk, berarti kita harus bagaimana? Dicontoh atau tidak? Tentu tidak dicontoh ya. Tapi kalau kita mendengarkan hal yang baik, harus kita lakukan. Nah, di sini kakak ada buat kreativitas kakak, yaitu di sini ada gambar orang. Terus yang di bawah ini ada warna hijau dan warna merah. Kalau yang warna hijau ini adalah hal-hal baik yang kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, kita renungkan atau kita pikirkan, baru kita lakukan. Nah, kalau yang merah ini adalah hal yang buruk. Hal yang buruk itu adalah hal-hal yang negatif. Berarti hal-hal yang buruk itu kalau kita sudah dengarkan, kita pikir-pikir, harus kita buang jauh-jauh. Jangan dilakukan ya. Oke? Nah, adik-adik, kalau untuk gambarnya ini, kalian bisa misalnya ambil dari buku-buku bekas, baru tempel seperti ini. Atau juga adik-adik mau gambar sendiri karena pintar gambar, boleh juga. Atau adik-adik kalau misalnya nggak ada buku, nggak bisa gambar, nanti kakak sekolah minggunya akan menyediakan gambar telinga di gedung Sopometmet. Jadi orang tuanya bisa ambil di situ. Setelah itu kalian tempel di kertas, kemudian adik-adik tuliskan hal baik yang mana yang adik-adik mau lakukan. Hal buruk apa yang adik-adik dengar yang harus adik-adik buang jauh-jauh. Oke? Bisa adik-adik? Seperti ini ya. Setelah ditempel telinganya, kemudian dituliskan hal baik yang didengar dan hal buruk yang harus dibuang setelah didengar. Oke? Kakak tunggu ya kreativitasnya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir dalam ibadah kita hari ini, yaitu Hubege Suaram O Yesus. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, hari ini ibadah kita udah selesai. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesan kakak ialah kita harus menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan orang tua. Dan kita juga harus menggunakan telinga kita dengan baik. Karena ketika kita mendengarkan perintah orang tua dengan baik, berarti kita juga telah menjalankan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Dan adik-adik, jika kita keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering-sering yang namanya cuci tangan. Dan jangan juga lupa selalu makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran untuk menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.